Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Lebarnya ini ke bawah berapa? 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu diperhatikan betul-betul. Nah, ini bisa dirapikan lagi nanti pas bikinnya. Makanya kegunaannya tartis atau istilahnya itu finishing touch dalam sebuah karya itu begitu. Jadi karya itu makanya kalau tulisan-tulisan laukah yang untuk lomba-lomba kaligrafi internasional itu halus banget itu. Itu karena sudah melalui proses kerik, Mas. Dikerik atau ditartis. Nartis aja pakai kaca blor, tahu kaca blor? Kaca pembesar itu loh. Bahkan ada kaca pembesar yang langsung otomatis di mata itu, yang langsung ditaruh di kepala itu. Jadi huruf itu kasarnya itu kelihatan semua, sampai halus itu kan. Jadi nggak usah heran kalau tulisannya itu halus. Karena satu huruf itu bisa sampai 1 hari itu ngerik itu. Bayangkan saja. Ngerik itu 1 hari bisa 1 huruf. Kebalik ya, 1 huruf 1 hari. Oke, lanjut lagi. Semangat ya. Oke, yuk. Allahu Akbar. Ini ba disambung dengan huruf fa. Nah, ini agak rata. Ada beberapa master yang di ini diangkat, ya. Di sini diangkat. Di sini diangkat sini, Mas. Dan nanti bentuknya seperti ini. Nah. Tek. Nah. Di sini nanti disempurnakan, ya. Ini disempurnakan, tek. Nah, ini dirapikan. Nah, kalau kita perhatikan sudut ini, ya, sudut kepala fa ini, ya, kepala fa ini ke sana. Kalau titiknya ini di sini, misalnya ini titik di sini, ini saya tarik ke atas, tarik ke bawah. Anggap aja ini titik jarum jam, maka di sini jam 12, maka di sini jam 1 kira-kira. Sampai sedetail itu kalau belajar khot itu, yang benar itu. Jadi monyongnya sudut kepala fa, ya, itu arahnya ke jarum jam 1. Kalau jarum jam 2 terlalu miring. Tegak pun nggak boleh, ya, itu pakem itu. Nah, itu diperhatikan betul-betul. Saya dulu nyoba ini berkali-kali gagal terus itu. Tapi alhamdulillah sudah hafal sekarang. Setiap nulis mau nulis 1000 ya tetap sama. Ya, kira-kira begitu. Pengen lebih sama persis, ya dikerek-kerek lah. Kalau lomba kan begitu. Makanya antara huruf satu dengan huruf yang lain itu sama persis kadang. Masih nggak sama diceplak lagi pakai lampu. Nah, enak nggak? Lomba itu, lomba-lomba model kirim-kirim untuk sayembara tingkat ASEAN misalnya, internasional, itu enaknya seperti itu. Jadi huruf yang kurang bagus bisa dikerek-kerek, dikerek-ceplak itu sampai akhirnya bagus. Dan tentu memang harus ada guru yang membimbing. Oke, selanjutnya kita masuk kepada huruf ya, ba, ta, sa, ya, nun disambung dengan huruf qaf. Nah, ini agak tinggi, Mas, beda lagi nih. Nah, ini agak tinggi, set, tinggi, tek. Tingginya berapa ini? 2 titik 2 titik setengah. 2 titik setengah ini sini. Nah, ke qaf ini, ke kepala qaf ini ada jarak 1 titik. Nah, ini diputar ke sana dulu. Nah, jadi kalau mau bikin kepala ini mutarnya ke sana dulu. Kalam ini diputar ke sana. Nah, ke sana belok. Belok ke sana, terus diambil dari sini. Turun. Nah, ini 1 titik ini ke sini. Ini 1 titik ya. Jarak ke sini tuh. Nah, di sini Anda tinggal rapikan aja ini. Rapikan. Nah. Akhirnya jadinya seperti ini.
terus dikasih nuktoh setengah titik kemarin di sini. Tek. Kalau pengen ikuti gaya master kekinian, boleh dibuletin, misalnya dibikin bulat begitu. Boleh. Karena banyak master-master sekarang yang begitu dan menang juara internasional, boleh. Yang penting yang tidak boleh itu apa? Merubah bentuk kaidah. Artinya huruf kop itu melengkungnya seperti itu misalnya. Tapi antum bikinnya lain lengkungnya. Nah, itu beda. Nah, setelah dari sini kemudian ditarik. Nah, di sini lengkungnya ini 3,5 dia lebih lebar dari non. 1, 2, 3. Nah, ini setengah titik di sini nih. Ke bawahnya ini 1, 2, setengah. Nah, ekornya kan ke sana larinya. Betul tidak? Terus tiba-tiba Anda karena kontemporer ya kan, wah saya nggak pengen gaya ikut Shawki, saya pengen gaya sendiri naskah saya ini. Saya rubah itu bentuk ekor kofnya ini, misalnya begini. Ya. Kalau yang master itu dia melengkung, saya bikin lurus saja. Nah. Boleh nggak kira-kira begitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau untuk kontemporer saya ngelukis bebas kok Pak. Ya terserah, ya boleh saja. Ya, kalau ini untuk kepentingan lomba, untuk kepentingan musabakoh, untuk kepentingan ilmu, maka kamu harus mengikuti pakemnya. Ya, sampai harus apal. Ujungnya itu larinya kemana itu? Ke atas apa enggak ini? Oh enggak, dia melengkung ini. Berarti kita bikinnya juga melengkung. Kalau kayak gini berarti salah. Kenapa kok salah? Ngarang sendiri. Katanya belajar mazhab Shawki kok ngarang sendiri ya nggak boleh kan begitu. Oke ya, jadi salah yang seperti ini tadi ya, salah tak ingkari yang besar. Nah, ada juga kof yang dipanjangkan sama juga seperti tadi. Teman-teman sambil gores di kertasnya masing-masing ya, biar juga paham gitu. Nah ini kalau kita tarik ya, kita tarik dengan tarikan panjang seperti ketika kita membuat nun tadi ya, ini seperti ini contohnya. Nah, kalau kita narik seperti ini kan kadang kan rata-rata kalau santri pemula ini meletot ini. Atau pembelajar kaligrafer pemula ini pasti kebanyakan ya nggak tahu ini, wallahu alam ya, saya nggak tahu ini. Ini rata-rata meletot. Bikin garis lurus saja belok-belok kan begitu kan, apalagi kok garis melengkung gitu kan. Nah, ini kok bisa Ustaz, kok bisa langsung melengkung, ini gimana? Nah, beda ini master sama pemula ya lain lah ya. Ini sekali tarik itu langsung jadi. Nah, latihannya bagaimana? Ketika Anda mau gores dari sini, tolong tahan nafas Mas. Tapi jangan tahan pipis ya, salah ya, jangan sampai salah ya. Tahan nafas, bukan tahan pipis, tahan kentut, tahan apa lagi tadi? Tahan yang lain lah ya. Tahan nafas ditahan. Gitu. Kayak kori itu kalau mau narik panjang, ayatnya panjang ini, ditarik dia nahan nafas dulu. Kalau enggak nanti berhenti di tengah-tengah kan kacau malah urusannya ya kan. Kesedak malah, akhirnya malah meninggal di tempat pengajian. Ya, alhamdulillah kalau begitu, husnul khotimah itu. Bukan berarti yang meninggal seperti itu terus karena kehabisan nafas, bukan ya, karena memang takdirnya meninggal kan begitu. Husnul khotimah itu kalau bisa gitu. Orang sholat tiba-tiba meninggal, itu bagus itu husnul khotimah. Anda belajar kaligrafi tiba-tiba meninggal, husnul khotimah. Tapi mudah-mudahan tidak meninggal di sini kan ya. Kasihan nanti malah repot. Nah, kemudian di sini juga ada variasi Mas ya. Kalau di Muhammad Shawki itu keunikannya ketika bawah ditarik panjang ya. Di atas itu juga ditarik panjang. Misalnya ketemu huruf ba sama kaf ya. Di sini nih saya tulis ba sama kaf di sini. Ini di sini juga saya tarik panjang nih di sini.
Nah ini kebiasaan Muhammad Syauqi itu di situ. Jadi kalau sudah masuk ke karya nanti begitu. Kalau ada tarikan panjang di bawah, di atas ini ditarik panjang juga ke samping, ini indah. Jadi mengimbangi istilahnya itu. Nah, nanti kita mainnya lebih indah lagi kalau sudah main komposisi huruf. Kalau ini kan masih dalam taraf pengenalan mufrodat atau huruf per huruf, kaidahnya kan begitu. Kalau sudah main ke komposisi, wah asik sekali kita nanti. Tak jamin nggak ngantuk insya Allah. Karena selain serius kita juga asik gitu. Ada semacam makanan sahur tapi rohani kita. Rohani kita butuh makan nggak? Butuh. Makanannya apa makanan rohani itu? Ya petua-petua yang baik, ilmu, itu makanan mas. Itu kalau raga kita ya makannya air minum, ya kan? Makan nasi, makan lauk kan begitu.